Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Natasha dengan NPM 23755059. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua, yaitu akuntansi pendapatan dan piutang. Yang pertama, konsep pendapatan. Pendapatan adalah tambahan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang meningkatkan ekuitas, bukan dari kontribusi pemilik. Nah, pengakuan pendapatan dibedakan menjadi dua laporan. Yang pertama, itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA adalah pendapatan diakui basis kas atau saat kas benar-benar masuk ke rekening kas umum negara ataupun daerah. Contohnya, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hibah yang sudah diterima. Yang kedua, ada laporan operasional atau LO. Nah, untuk LO sendiri yaitu pendapatan diakui basis akrual atau saat timbul hak walaupun kas belum diterima. Contohnya, ketika diterbitkan surat ketetapan pajak, maka sudah timbul hak menagih atau sama dengan pendapatan diakui. Nah, klasifikasi pendapatan untuk yang pertama itu ada pendapatan LRA. Itu ada dua, yaitu pendapatan perpajakan dan pendapatan bukan pajak hibah. Untuk pendapatan LO ada pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat ataupun provinsi, serta pendapatan yang sah. Pendapatan non-operasional atau bisa juga penjualan aset, surplus, investasi, dan lain-lain. Yang kedua, ada konsep piutang. Nah, untuk konsep piutang sendiri yaitu hak pemerintah atau entitas untuk menerima kas atau manfaat ekonomi lain dari pihak ketiga. Biasanya dari pajak, retribusi, penjualan angsuran, ataupun piutang lainnya. Untuk karakteristiknya, umumnya jangka pendek, yaitu kurang dari 12 bulan. Dicatat sebesar nilai nominal atau jumlah yang ditagihkan. Jika ada keraguan tertagih, dicatat sebagai penyisihan kerugian piutang. Nah, jenis piutang yang pertama itu ada piutang pajak, misalnya PBB, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu piutang retribusi, misalnya kayak retribusi pasar dan parkir. Yang ketiga ada piutang penjualan angsuran. Itu semisal kayak penjualan aset pemerintah. Nah, yang ketiga, pengakuan dan pengukuran piutang. Piutang itu diakui jika sudah ada hak menagih yang sah. Misalnya setelah terbitnya SKP atau juga disebut dengan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan. Nah, piutang dicatat sebagai nilai yang dapat ditagih. Jika piutang sulit tertagih, maka dibuat penyisihan piutang tak tertagih. Nah, untuk penghapusan piutang dilakukan jika sudah benar-benar tidak mungkin ditagih. Nah, yang keempat itu ada penyajian dan pengungkapan. Untuk piutang sendiri, penyajian dan pengungkapannya yang pertama di neraca itu
piutang disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dan untuk dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK harus diungkapkan jenis piutangnya, umur piutangnya, kebijakan penyisihan kerugian piutang, piutang yang dijaminkan atau dalam sengketa. Nah, untuk contoh jurnalnya, yang pertama itu untuk pengakuan piutang pajak, di debit bisa dituliskan yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak. Yang kedua itu ketika kas diterima, basis kas atau LRA itu di debit yaitu kas di kas daerah pada piutang pajak. Yang ketiga itu penyisihan piutang tak tertagih. Di debit itu ada beban penyisihan piutang, di kredit ada penyisihan utang. Nah, untuk piutang sendiri itu diakui saat timbul hak menagih, bukan saat kas diterima.